Pada tanggal 13 Mei 2024 yang lalu, para pemain film Dylan Wo Aini 1983 meluncurkan trailer perdana serta poster di salah satu bioskop di kawasan Bandung, Jawa Barat. Acara tersebut dihadiri oleh para pemainnya, seperti Muhammad Adiat, Sultan Hamongan, Keanu Aska, Ferdinand, dan para pemeran lain yang turut memeriahkan acara perilisan tersebut. Tak hanya itu, sebagai penulis dari novel Dylan 1983 Wo Aini, Pidi Baik juga turut hadir bersama penulis skenario Alim Sudio dan sang sutradara Fajar Bustomi. Film yang akan tayang pada 13 Juni 2024 mendatang ini memiliki trailer yang menampilkan berbagai adegan keceriaan Dylan di masa kecil dengan teman-temannya, hingga menemukan cinta monyetnya pada masa tersebut. Lantas bagaimana keseruan perilisan dan juga penayangan trailer dari film Dylan 1983 Wo Aini di Bandung? Kita hari ini agendanya mau press conference untuk rilis trailer Dylan dan juga poster Dylan di Mall PVJ Bandung. Gimana lihat tadi hasil trailernya? Perasaannya, perasaannya hari ini setelah trailer rilis. Kalau setelahnya sih senang, cuma tadinya deg-degan. Gimana? Ya, pernah dibuka. Kayak apa, kagum-kagum. Kaget. Dan terkejut banyak yang bisa dibocorin bagian mana sih yang paling seru di trailer tadi? Bagian berantem sih. Yang Dia bagian mana dia? tapi ada di Bagian mana dia? Bagian berantem. adegan berantemnya seru yang tadi ada di trailer ya. Ke depan. Ke kamera mukanya kamera ya. Yang seru, scene yang seru. Yang seru yang mana? Sahabatnya Dylan. Yang lagi seru. Yang Dylan Meli. Oh ya, salaman sama Meli. yang salaman sama Dani yang ada di kinangnya. Pas main sepeda. Ada. Oh iya deh, ini latihan sepeda karena kan jalanannya berbatu. Jadi susah. Ferdi kan pertama kali acting nih ya, susah nggak? Kesusahan nggak? Jangan cember. Bisa nggak? Enggak sih. Alhamdulillah bisa ya. Ada ayah juga nggak sih untuk Ferdi atau lain-lain? Ada ngomong bahasa Sundanya nggak? Ada. Dikit-dikit ada. Kebersamaan kalian di luar sini sampai kelasnya seperti apa? Seperti ini. Kayak gimana, cerita dong. Yang paling jahil siapa sih? Jahilnya gimana tuh? Jahil dan penakut. Ya, banyak sih. Jahilnya gimana? Jahilnya gimana? Banyak sih, mungkin sering ngejailin kakak Ida dan kakak-kakaknya. Tapi kalau sering jahil, sering main juga sama adik-adiknya aku. Kayak Dylan ini. Bahkan kalau ada Muzaki, sebenarnya lebih usil Muzaki sih. Ya, sebenarnya cuma mimpin-mimpin aja ini. Siapa yang paling usil ya? Kan dia Adiat, belajar kata-kata puitis atau kata-kata gombal gimana sih di film ini? Aku sih keluar sendiri sih. Itu apa? Tiba-tiba ada aja. Tapi ada beberapa yang dikasih tahu ayah Fajar. Kalau enggak sama ayah Pidi. Biasanya itu dibantu sih selama proses syutingnya. Iya, seneng banget sih sama Ira Bowo. Soalnya selama syuting tuh dikasih juga tips-tips dan juga kita selama syuting keluarga itu seru banget. Kita sering bercanda-bercanda. Kita ada main games seru-seruan gitu setiap di set. Tapi games itu juga bukan cuma games yang main-main doang. Tapi ada kayak games yang chemistry. Kita tuh harus mikirin barang yang sama. Ya banyak deh, pokoknya seru banget sama Ibu Ira Bowo. Dia kamu sempat nangis setelah syuting kalau kamu Iya. dalam minat lagi. Iya. Iya. Pas udah dibilang udah selesai syuting, udah bilang-bilang segala macam, itu aku sedih banget sih karena sebenarnya aku pengen ini dulu sih main sama mereka dulu, cuman karena ada urusan jadi harus pulang hari itu juga dan itu sedih banget sih nggak bisa ikut main malamnya di hotel. Gak usah nangis dong. Jangan nangis kan kita mau sesuai dengan karakter dia. Apa yang
terbangnya juga sih itu seru banget. Tapi pemberaninya enggak sih. Pemberaninya jauh sih, jauh. Kalau berani sama orangnya iya, kalau berani sama yang enggak gitu. Gombalnya kayak lebih jago Dilan sedikit sih dari aku sih. Sedikit. Coba gombal dong. Di karakter ini jadi orang yang gimana sih Karakternya gimana sih abis ini? Kamera. Karakter gimana Mus? Sebagai sahabatnya Dilan. Anaknya Sasimo gimana karakternya? Sasimo. Yang kenceng, Per. Misalnya cerewet. Enggak misalnya. apa? Enggak tahu. Suka godain Iya. Percaya aja udah. Berarti ini bagian dari babak baru juga pasti kamu kan kamu fokusnya di musik sedangkan kamu akan membuat film mungkin akan fokuskan di film atau musik atau semuanya. Seru ya? Seru. Berarti ya? Aku punya lupa juga karena beberapa film kalau bisa musik bisa Berarti ketagihan main film dari sejak main di Dilan. berarti itu keren banget ya sampai pengen Tapi merasa berat gak sih bawa nama ayah? Gak berat, berarti biasa aja. Tadi kan poster kamu kan ada di 40 titik billboard gede nih, gimana happy gak sih nih? senang banget sih tadi ngeliat baru masuk dari Bandung udah ada billboard Dilan tadi ya. Itu pada teriak-teriak senang banget. Menjadi seorang produser eksekutif sekaligus juga bintang utama dalam film horor bertajuk Temurun itu membuat Prilly Latuconsina ingin menghadirkan kejutan dalam strategi promosi filmnya kali ini. Wanita yang kini sudah memasuki usia 29 tahun itu mengungkapkan bahwa dirinya tidak hanya memanfaatkan tema horor dalam filmnya saja, tetapi akan menggabungkan promosi film dengan menjaga kesehatan melalui ajang lari santai. Dalam acara yang diberi nama Temurun itu, peserta tidak hanya diajak berlari, melainkan adanya lomba best makeup horor bagi seluruh peserta. Prilly mengaku banyak hal yang harus dirinya persiapkan, seperti menjalani pelatihan dan mulai banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Kendati demikian, perubahan pola gaya hidup dari Prilly itu juga dikarenakan penyakit yang sempat dirinya derita setahun yang lalu. Lantas, bagaimana tips dalam menjaga kesehatan menurut Prilly Latuconsina? Sebenarnya beda ya perannya hari ini karena aku tuh sebenarnya memproduseri film ini. Jadi aku kerjanya di belakang layar dan sebagai chief marketing officer. Jadi ini adalah acara bentuk dari aku mempromosikan film Temurun. Akhirnya kepikiran bikin acara lari karena ada run kan, kalau bahasa Inggrisnya dibacanya run, jadi temuran. Gimana sih bikin acara lari? Gimana sih Kak Prilly pertama kali lari nih? Mungkin STT seperti apa nih? Aku jujur deg-degan kuat atau enggak 5K karena olahraga aku bukan lari ya, seperti yang teman-teman lihat kalau di sosmed aku olahraganya di air, diving, mancing, dan itu olahraga santai, bukan yang enggak terlalu santai banget, cuma bukan lari gitu. Nah terus pertama kali aku nyobain lari, aku latihan dulu, nggak mungkin bisa langsung event 5K kalau nggak latihan kan. Pas latihan-latihan ternyata bisa, cuma emang di kilo ketiga mau ke 4 mau ke 5 pikirannya udah kayak ini kapan selesainya ya Allah, garis finishnya mana gitu. Tapi ya namanya olahraga emang gitu kan, jadi harus di-push gitu. Dan mungkin hari ini akan lebih mudah karena rame-rame, kalau latihan kan sendiri. Jadi doain aja semoga bisa. So aku turunin berat badan. Jadi total tuh udah turun 8 kilo. Wow. Ya udah turun 8 kilo. Terus ya untuk hari ini supaya badannya lebih enteng aja lari. Dan berhasil achieve nih hari ini udah 41 kilo. Jadi tinggal lari dan badan udah enteng. Terus persiapannya makan tuh lebih banyak protein,
supaya lebih kuat. Ya pokoknya aku jadi pola makan sehat aja sih sebelum event ini. Mungkin kan event really di Jakarta sama di Bali gitu, dan itu juga akan menguras tenaga kamu juga. Nah, gimana Prilly sampai akhirnya ini jadi suatu acuan buat kamu gitu? Nguras energinya tuh di belakang layar bikin event ini sampai terjadi sih, karena ini event olahraga pertama aku yang aku bikin. Jadi kerja sama banyak komunitas, sama UMKM, perizinan, konsep acara, nanti larinya bakalan bareng hantu-hantu, dekorasi, itu diurusin dari nol gitu. Dan ini pertama kali aku kerja ya bikin event olahraga. Biasanya kan bikin event yang berhubungan sama film, premiere gitu-gitu kan, Cinema Pictures. Terus tiba-tiba bikin event olahraga ternyata susah banget sih. Tapi enjoy gak sih kalau misalkan dengan olahraga lari ini sendiri gitu, apalagi ada tantangannya, bisa harus ngurusin akhirnya bisa turun berat badan. Iya, tantangannya sih benar-benar harus menjaga kesehatan sebelum acara ini ya, karena jangan sampai sakit. Apalagi ini aku lagi syuting, jadi libur hanya untuk event ini nih. Aku Senin udah syuting lagi gitu. Jadi ya benar-benar sambil syuting dijaga makannya, jangan ngiler minum-minum es atau minum manis atau makan-makan cemilan. Benar-benar makan sehat banget, telur rebus, terus aku masak sendiri ikan di steam hasil mancing gitu kan. Jadi benar-benar yang biasa ikan goreng doang, ini ikan steam. Jadi semua benar-benar sudah diurus. Kan sakit usus ya mungkin. Apakah karena penyakit usus itu akhirnya kamu mengubah lifestyle kamu jadi gaya hidup sehat? Betul, gara-gara di 2022-2023 kan aku sakit mulu. Terus akhirnya aku merubah gaya hidup, nggak ada niat diet sama sekali, tapi turun perlahan. Nah untuk temuran ini aku targetin harus turun beberapa kilo lagi sampai di 41 kilo gitu ya pengennya. Kecapai pagi ini pas nimbang udah 41. Tapi sekompetitif apa sih kamu, kan ada harus lari juga, apakah harus menang harus kayak gimana sih kalau aku nggak kompetitif sama sekali, jadi di lari ini aku akan lari se-enjoy mungkin karena aku nggak mau lari ini jadi nggak enjoy. Dan ini kan bukan kompetisi ya, kita lari bareng-bareng fun. Udah ada cashnya. Itu sangat bohong, dia lari paling giat dibanding semua. Jiwa kompetisi Prilly itu selalu ada. Itu nggak mungkin. Bukan, sebenarnya bukan berkompetisi, tapi supaya aku tuh nggak di tengah jalan kayak capek nyerah gitu. Karena aku tuh takutnya ini kan event yang aku buat, takutnya jadi tingkat nyerahnya lebih tinggi gitu. Udahlah event aku ini nggak usah lari deh, takutnya aku jadi kayak gitu. Jadi aku latihan terus supaya kuat. Latihan udah berapa kali kamu mungkin? Aku tuh latihan kalau nggak sempet lari di outdoor, pasti di treadmill latihan lari sejam. Nikmat lari ketika kaget nggak sih Prilly pertama kali melakukan kaki kram karena kan biasa diri itu kan di laut gitu ya, gimana? Aku Di laut dia latihan berenang di laut, ikan-ikan melawan ombak, menambahkan stamina ya. Betul. Untungnya tuh olahraga aku juga bukan olahraga yang nggak berat, emang semuanya berat gitu. Kayak mancing juga kita narik ikan 20 kilo berat gitu. Terus diving lawan arus berat, jadi udah ada dasarnya untuk ikutan olahraga lari gitu. Jadi pas latihan pertama kali tuh nggak yang susah dan menderita banget karena ya emang udah bisa gitu. Tapi kalau untuk Brian sendiri emang kalau olahraga banget gak? Olahraga lumayan, tapi lari jujur aku jarang. Jadi ini kemarin aku latihan beneran ikut ini karena lari dulu sempat suka lari. Papaku cinta banget lari, dia bisa udah umur 50-an lebih tapi dia bisa lari setiap minggu 10 kilometeran di bawah sejam. Aku suka ngikut dia walaupun kalah, tapi buat ini kemarin lari sama seperti dia karena nggak mau give up di tengah jalan. Kamu sendiri mungkin ikut maraton sendiri emang karena maraton lagi happening di mana-mana, atau seperti apa sih Kak? Ini sebenarnya nggak sampai maraton ya, karena ini cuma 21 half maraton. Terus ini kan cuma 5K, 10K aku rasa itu masuknya ke fun run ya. Jadi emang lari untuk senang-senang aja. Kalau mau ditanya mau maraton atau enggak, belum siap ya. Soalnya maraton itu latihannya berat banget. Teman-teman aku kan semuanya lari. Ada Yuki lari, Feby, Kayura Yunita, itu semua teman-teman aku ngeliat mereka latihannya agak lumayan gila, 5 bulan latihan lari gitu. Jadi tadi balik lagi tentang yang tadi karena ganti kita lari karena apa tadi punya penyakit usus sendiri itu, kamu sendiri jadi pola makan itu seperti apa sih sampai akhirnya mau jajan itu sembarangan? Jadi nggak jajan sembarangan, nggak makan olahan kecuali weekend. Kan kita tetap harus happy ya. Jadi weekend boleh makan. Mohon maaf, saya punya toko roti. Kayaknya nggak mungkin deh nggak makan roti ya kan. Jadi weekend aku tetap makan roti, milk bun semua dimakan. Tapi kalau nggak weekend itu dijaga. Jadi tetap seimbang happinessnya sama makanannya. Makannya tuh banyakin protein sama serat. Jadi karbo tuh dikurangin. Sama aku dapet tips kalau kita makan, selesain proteinnya sama serat dulu, baru abisin
nasi. Tapi kan itu kita nggak biasa ya, biasanya kita campur dong. Kayaknya makan proteinnya dulu terus nasi belakangan kan kayak hambar. Cuma itu jadi aku biasain, jadi kalau makan nasi sama telur dadar, ya telur dadarnya dulu baru nasi belakangan. Paling biar ada rasanya kasih kecap aja dikit. Dan itu udah berapa lama pola yang makan? Udah mau setahun ya, udah mau setahun. Jadi aku turun berat badannya juga nggak drastis, berproses, jadinya juga itu jadi lifestyle gitu. Abangnya sendiri dengan udah belajar ya dikit-dikit dengan lari, gimana? Ada perubahan ini gak sih dari respect wise, karena kebanyakan orang tuh mikir tuh lari tuh gampang, tinggal pakai sepatu lari, tapi sebenarnya ada cara sendiri. Cara larinya pun, cara napasnya pun beda-beda buat setiap orang. Dan kayak kemarin aja aku latihan bentar, udah selesai latihan mereka tetap lanjut. Jadi emang kebanyakan orang tuh lari bukan hanya untuk membentuk badan, tapi untuk emang ada a certain mental highness yang mereka dapatkan di saat mereka lari. Dan mungkin mudah-mudahan hari ini juga buat orang-orang yang belum pernah lari sebelumnya bakal bisa merasakan fun-nya karena sama kemuran ini dengan konsep yang lari night run, horror ini. Dan kita juga bukannya cuma sekedar ngadain event lari, tapi ini bener-bener kayak event olahraga beneran ya. Aku nggak mau ini mentang-mentang prom film terus event larinya nggak diurusin, nggak yang proper. Kita ada risk management, ada medis, didampingi sama rumah sakit. Terus kita juga kerjasama sama komunitas lari pertama di Indonesia, Indorunners. Jadi mereka lah yang melatih aku, Brian, Yasamin yang akan ikut lari untuk bisa menyelesaikan 5K. Karena 5K mungkin kayak 5 kilo doang gitu. Tapi sebenarnya buat orang yang nggak pernah lari itu tuh tetap susah 5K, apalagi kalau misalnya punya asma atau apa. Jadi kita juga mendampingi semua orang yang lari hari ini dengan adanya seminar kesehatan dulu dari sama dokter, terus juga edukasi tentang lari. Hari ini spesial banget kan mungkin dan horor-horor. Oh iya, karena aku ngadain lomba hari ini. Jadi yang mereka lari niat pakai makeup horor dapat base makeup. Cuma aku ngelihat kayaknya mereka pada males ya ini makeup. Jadi aku doang. Kamu mana nih makeupnya? Ini emang konsepnya emang baru bangun tidur. Jadi oh iya. Menjadi penggagas ajang Miss Mega Bintang Indonesia 2024, desainer ternama Indonesia Ivan Gunawan kian menggebu-gebu mencari finalis terbaik. Kontes kecantikan yang diikuti oleh 49 peserta dari 15 provinsi tanah air ini menggandengkan platform OTT yang menayangkan seluruh isi acara perhelatan Miss Mega Bintang Indonesia 2024. Tak hanya fokus pada prestasi para finalisnya, Ivan Gunawan juga bekerja sama dengan desainer lokal tiap daerah untuk mengangkat hasil karya yang mereka punya agar bisa dinikmati oleh banyak orang. Selain menjadi penyelenggara dan juri, dirinya pun tetap konsisten dalam menyebarluaskan budaya Indonesia ke kancah internasional lewat dunia fashion yang ia geluti sejak lama. Tak hanya itu, di acara Miss Mega Bintang Indonesia 2024 kemarin, Ivan Gunawan juga sudah mencapai pada rangkaian tahap semifinal dan akan segera melakukan malam finalis pada tanggal 19 Mei 2024 mendatang di Istora Senayan. Mengambil 6 peserta terbaik dari ajang tersebut, Ivan Gunawan tak tanggung-tanggung untuk mengirim mereka ke kompetisi kecantikan tingkat internasional yang sudah dirinya persiapkan. Lantas apakah dirinya mengalami kesulitan untuk mengurus acara tersebut? Oke, malam hari ini saya baru saja menggelar malam bisa dibilang namanya ini malam semifinal, di mana saya menyebutnya ini malam preliminary night dari Miss Mega Bintang Indonesia. Dari 49 finalis, mereka memperagakan yang pertama yaitu Culture Festive dengan menggunakan wastra Nusantara yang dibuat oleh 49 desainer yang berbeda dan berasal dari daerahnya masing-masing. Jadi di sini saya sebagai desainer juga ingin mengangkat teman-teman yang ada di daerah, teman-teman desainer, UMKM yang ada di daerah, wastra-wastra di Indonesia untuk bisa go ke tingkat nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, evening gown juga mereka menggunakan koleksi busana dari daerah mereka masing-masing juga. Jadi Miss Mega Bintang di sini hadir. Kemarin diawali dari di Yogyakarta, benar-benar mengangkat budaya juga di situ karena kita fashion show di Candi Sewu. Saya berkolaborasi dengan 4 desainer yang berkolaborasi dengan Batik Juan Tirta, yang mana hasil penjualan dari koleksi tersebut kita sumbangkan ke teman-teman pengrajin batik.
jadi finalis beda-beda dan desainernya juga saya lombain, finalisnya juga saya lombain. Ya, jadi dari 49 finalis kita kerucutkan menjadi top 20, kita kerucutkan lagi menjadi top 10 dan kita kerucutkan lagi menjadi top 6. Nah, top 6 ini nanti yang akan berangkat ke tingkat internasional. Wow, tahun ini lumayan banyak anak saya. Tahun lalu anak saya ada 20, sekarang ada 49 dan pintu terbuka sangat luas buat mereka wanita Indonesia yang ingin berprestasi di tingkat internasional, dan saya juga semakin semangat berapi-api untuk segera memilih ke-6 yang terbaik untuk berangkat ke tingkat internasional. Kalau desain dari saya nanti ada di malam final, tapi bukan untuk peserta. Kalau saya kasih desain buat peserta nanti KKN dong, kan? Jadi mereka cari desain sendiri, create sendiri. Ya, jadi besok akan ada malam penilaian. Jadi saya akan berbicara dan berbincang dengan satu-satu peserta, dan itu sangat menyita waktu. Tapi dari situlah saya bisa mendapatkan siapa pemenang. Jadi ke depan itu akan ada Oh, jadi Iris Bella banyak, aku ada kolaborasi sama Inara, ada Iris Bella juga. Itu konsepnya nanti kita jelasin karena belum akhir, karena sekarang kan banyak kompetitor ya. Kalau misalnya kita buat segala sesuatu belum ada hasilnya, kayaknya masih. Mungkin alasan apa mungkin kayak gimana berkolaborasi dengan Inara? Ya semakin banyak kita berkolaborasi dengan pendatang baru, dengan brand baru. Pengalamannya itu sangat luar biasa ya, apalagi saya berangkatnya sama Ritasha, pemenang Miss Brigadier Indonesia tahun lalu. Kita langsung terjun ke masyarakat, kita ngelihat kekurangan yang ada di sana, dan balik lagi, saya bukan menteri, bukan gubernur, bukan wali kota, bukan pejabat pemerintah yang harus memberikan sumbangannya ke daerah tertentu, tapi saya berbuat baik sesuai dengan isi hati saya. Kalau saya, karena saya ingin mencetak prestasi di tingkat internasional. Karena saya punya 6 lisensi internasional yang memang saya beli, dan saya akan segera mengirimkan wakil saya ke tingkat internasional. Untuk tahun ini? Jadi pengennya saya berprestasi di Indonesia, kan insya Allah udah. Nah, jadi sekarang pelan-pelan go internasional lewat ajang itu aja. Untuk tahun ini 3 orang berarti? Untuk tahun ini 3 orang? Tahun ini ada 6 orang yang